Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Ersbun Arif dari Forum News Network. Keinginan Presiden terpilih Prabowo Subianto agar semua kekuatan partai politik itu bersama-sama dalam pemerintahannya, atau dalam bahasa lain dia tidak menginginkan ada oposisi selama dia memerintah. Kelihatannya ini bakal terwujud. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini satu-satunya sekarang partai yang di luar pemerintahan ya, di luar ini ya, atau menjadi oposisi karena tidak bergabung dalam koalisi Indonesia Maju Plus itu, tanda-tandanya sangat kuat bahwa akan segera merapat ke pemerintahan Prabowo Gibran. Ini yang menyampaikan adalah Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional Derajat Wibowo. Jadi ini bukan sekedar spekulasi politik karena kita tahu bahwa Partai Amanat Nasional itu ada di dalam Koalisi Indonesia Maju Plus. Komunikasi yang terjalin dengan PDIP, kata Derajat, ini maksudnya dengan pemerintahnya Prabowo Gibran atau dengan Koalisi Indonesia Maju Plus itu berjalan dengan sangat baik. Tapi kata dia belum bisa mengatakan hasil dari komunikasi tersebut. Kita tunggu dari mereka lah. Cuma sinyalnya sih, komunikasinya sangat bagus ya. Resminya kita lihat saja nanti, kata Derajat dalam program gaspolkompas.com. Itu yang juga tayang di channel YouTube itu. Dan Derajat itu mengibaratkan komunikasi antara kubu Koalisi Indonesia Maju Plus ya dengan PDIP itu sudah lebih jauh kalau dibandingkan perjalanan Jakarta ke Surabaya. Jadi ini udah panjang dong perjalanannya ya. Ya lebih jauh dari Surabaya, Jakarta kira-kira. Sudah jauh kata dia. Sebagai indikator bahwa hubungan antara Prabowo khususnya dengan PDIP itu sangat dekat, itu Derajat itu menyinggung soal majunya Sekretaris Kabinet Pramono Anung sebagai calon gubernur untuk Pilkada Jakarta 2024. Dan kata Derajat, Pramono Anung itu adalah calon gubernur yang diusung oleh PDIP pada Pilkada Jakarta. Dia berdampingan dengan kader PDIP lainnya, Rano Karno. Menurut Derajat, Pramono tidak mungkin maju tanpa restu dari Presiden Joko Widodo dan juga tanpa komunikasi dengan Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia terpilih. Nah, ini menarik ini ya. Kalau dengan Pak Joko Widodo semua orang tahu ya, karena bagaimanapun ini adalah posisi Pramono Anung sebagai Sekretaris Kabinet, Menteri Sekretaris Kabinet, dan juga pernyataan dari Pramono Anung sendiri sebelum Ibu Mega mendorong dia untuk maju ke Pilkada Jakarta itu sebenarnya kan Pramono menyatakan bahwa dia diminta oleh Pak Jokowi untuk maju Pilkada Jakarta setelah Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono yang diminta maju oleh Jokowi tidak bersedia, begitu ya. Dan pada waktu itu Pramono Anung menyatakan dia menolak. Tapi ketika kemudian Ibu Megawati yang meminta, tidak ada pilihan lain buat Pramono Anung itu untuk maju. Jadi ini pun sebenarnya kalau mengapa saya sebut menarik, ini kan saya sering menyebut bahwa Pramono Anung maju menjadi calon gubernur itu bukan Anies Baswedan, ya menunjukkan bahwa PDIP itu tidak cukup serius melawan Pak Jokowi. Jadi masih ada, tetap saja ada tawar-menawar ya antara Pak Jokowi dengan Ibu Megawati. Bahkan mungkin ada understanding antara Ibu Megawati dan Pak Jokowi. Tapi kalau kemudian dikaitkan dengan Pak Prabowo ini menurut saya cukup menarik. Kendati kita tahu bahwa hubungan antara Ibu Megawati dengan Pak Prabowo itu memang cukup baik selama ini gitu. Hanya saja setelah Pak Prabowo itu bersama dengan Pak Jokowi dan kemudian menggandeng Gibran sebagai calon wakil presidennya, memang komunikasi antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati itu terputus gitu. Tapi kalau disebut bermusuhan enggak, beda antara hubungan antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati dengan Pak Jokowi dengan Ibu Megawati. Kan kalau ini tanda-tandanya hubungan antara Ibu Megawati dengan Pak Jokowi yang menegang itu sangat banyak tanda-tandanya ya. Pernyataan-pernyataan Ibu Megawati mengkonfirmasi itu. Tetapi ketika kemudian akhirnya Pramono Anung yang dipilih menjadi calon gubernur di Jakarta, bukan Ahok, juga bukan Anies, ini jadi pertanyaan-tanya nih, ada apa kok seperti ini gitu. Tapi kalau kemudian seperti dikatakan oleh Derajat Wibowo ini ada kaitannya dengan komunikasi dengan Prabowo, nah ini jadi pertanyaan apa kompensasinya? Apakah ini sekedar untuk memenuhi syarat saja maju di calon gubernur di Jakarta dan kemudian dipastikan yang akan memenangkan pilkada adalah pasangan Ridwan Kamil Suswono yang didukung oleh Prabowo, atau pertanyaan berikutnya, atau jangan-jangan
malah Prabowo menginginkan agar Pramono saja yang menang jadi di Pilkada Jakarta. Nah, ini kenapa saya sebut itu menjadi sangat menarik ya. Jadi kata Derajat Wibowo, dengan majunya Pramono Anung sebagai calon gubernur di Jakarta yang diusung oleh PDIP itu menunjukkan bahwa sekat politik itu hampir udah nggak ada. Komunikasi sudah sangat bagus, tinggal ya bagaimana finalisasinya. Nanti kita lihat saja. Itu kata Derajat Wibowo. Saya kira apa yang disampaikan oleh Derajat Wibowo ini nggak berlebihan karena Sekretaris Jenderal dari Partai Gerindra Ahmad Muzani juga menyatakan partainya itu punya pendekatan yang berbeda dengan PDIP. Bagi Gerindra katanya PDIP itu seringkali menemukan kecocokan meskipun nampaknya memiliki perbedaan cara pandang. Komunikasi dengan PDIP kan bagus, baik, lancar, ada pendekatan dan cara yang mungkin berbeda, tetapi seringkali tujuan kita itu sama, kata Muzani itu di Jakarta kemarin ya, hari Selasa tanggal 17 September 2024. Jadi kalau Ahmad Muzani memberikan ibaratnya seperti ini, atau perumpamannya yang lebih tepat seperti ini ya, kita tidak ketemu di jalan, tapi ketemu di perempatan. Seringkali begitu. Jadi sebenarnya perbedaan itu hanya sebuah cara bagaimana tujuan mulia itu tercapai, kata Muzani lagi. Nah, Muzani juga menegaskan bahwa pemerintahnya Prabowo itu, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming ya, itu katanya ingin merangkul semua pihak, ya. Jadi ya termasuk dalam hal ini ya PDIP. Mengapa Gerindra ingin merangkul semua pihak? Ya karena pemerintahan ke depan itu hanya bisa berjalan efektif dengan kolaborasi semua pihak. Karena itu kekuatan parpol sebanyak-banyaknya mungkin akan kita rangkul dan dekati untuk menciptakan suasana politik yang lebih kondusif dan baik. Nah, dari sini ini mulai dapat gambaran kan Pak Prabowo juga berkali-kali menyatakan hal itu ya. Dia ingin semua kekuatan politik itu masuk dalam pemerintahannya. Oke, nanti kita bahas ya soal implikasi dari cara pandang semacam itu. Tapi kita teruskan dulu ini ya soal rangkul-merangkul atau pendekatan antara PDIP dengan Prabowo khususnya ya. Dari PDIP sendiri juga mereka juga memberikan sinyal bahwa akan mendukung pemerintahan Prabowo Gibran selama visi dan misinya itu sama dengan PDIP. Ini yang menyampaikan adalah Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP, Said Abdullah. Menurut Said, PDIP akan mendukung pemerintahan Prabowo Subianto jika memiliki kesamaan visi dan misi. Dan katanya PDIP itu akan menentukan sikapnya pada waktu yang tepat. Nah, PDIP harus melihat bagaimana nasib bangsa dalam 5 tahun ke depan di bawah kepemimpinan Pak Prabowo. Itu dikatakan oleh Said, itu hari Jumat tanggal 13 September 2024. Bila terdapat kesamaan visi dan misi, kata Said, tanpa bergabung dalam pemerintahan pun PDIP akan mendukung keberlanjutan jalannya pemerintahan. Jadi kata Said itu mendukung tidak berarti harus masuk kabinet ya. Dan selama pokoknya ada kesamaan visi dan misi itu akan didukung. Begitulah kira-kira sikap PDIP. Saya kira ini sikap yang sangat diplomatis lah sama dengan misalnya Nasdem yang disampaikan oleh Surya Paloh sering sekali menyatakan bahwa mendukung tanpa syarat. Iya, nggak mungkin kalau mendukung tanpa syarat dan kemudian nggak masuk dalam kabinet. Pasti ada tawar-menawarnya ya. Ini pernyataan-pernyataan semacam ini adalah pernyataan di panggung depan saja, di depan layar. Tapi di balik layar itu terjadi tawar-menawar yang sengit kalau gua masuk ke pemerintahan, imbalannya apa, posisinya apa, menterinya berapa dan kementerian apa saja itu pas terjadi tarik yang menarik yang alot ini. Pernyataan-pernyataan dari khususnya Muzani saya kira ini ya, kalau PAN ini kan sebenarnya buat PAN tentu saja akan semakin sedikit yang bergabung dalam pemerintahan yaitu akan semakin menguntungkan karena jatah mereka sebagai menteri ini kan akan bertambah gitu. Kalau yang masuk banyak itu kan berkurang. Cuman kelihatannya mereka sekarang sudah mengantisipasi karena undang-undang kementerian itu sudah disahkan bahwa jumlahnya itu akan diserahkan sepenuhnya kepada Pak Prabowo. Jadi tidak ada pembatasan seperti sebelumnya. Kalau sebelumnya itu kan ada undang-undangnya, nomenklaturnya itu ya jumlah kementerian itu ada menterinya 34 orang termasuk juga Menko-nya gitu. Nah, sekarang ini tidak dibatasi, terserah pada Pak Prabowo. Tetapi dari bocoran-bocoran yang ada kita sudah mendengar bahwa kemungkinan ini kabinetnya Prabowo nanti itu akan diisi oleh 44 orang menteri. Jadi ada tambahan 10 orang menteri ini ada kementerian dan lembaga yang digabung, tapi ada juga yang dipisah. Yang jelas kita pasti tahu ini adalah kementerian soal urusan makan gratis ini nanti pasti akan dibuat kementerian tersendiri itu ya. Dan artinya
kalau kemudian dengan 44 kementerian itu kan membuat Prabowo lebih leluasa untuk bagi-bagi coupling atau bagi-bagi jatah di kabinet. Itu saya kira satu hal yang tidak bisa dihindarkan manakala ada partai yang masuk, walaupun tadinya itu partai lawan, misalnya seperti PKS, Nasdem, dan juga PKB yang tadinya berasal di koalisi 01, itu masuk kabinet kan tentu harus mereka juga dapat kompensasi di kementerian gitu. Begitu juga dengan PDIP, karena sebagai partai sekarang yang terbesar, hasil perolehan suaranya di pemilu lalu, pasti PDIP juga kalau dia bergabung, dia menuntut kursinya juga cukup besar. Nah ini dengan adanya tambahan 10 kursi di kementerian yang akan dibentuk oleh Prabowo, ya ini membuat Prabowo jadi leluasa. Jadi kita ingatkan ya soal bahwa Prabowo itu tidak menginginkan adanya oposisi, tapi tadinya dia menyatakan bahwa dia menekankan budaya Indonesia itu adalah saling bekerja sama, sama anak bangsa kata dia, dan kita itu harus kolaborasi, jangan mau ikut-ikutan budaya lain. Budaya Barat atau budaya mana itu mungkin suka oposisi-oposisi, gontok-gontokan. Oposisi nggak mau kerjasama. Itu mungkin budaya mereka, itu kata Prabowo dalam ketika menyampaikan pidato di Kongres Partai Nasdem. Gitu. Karena itu ya dia mengajak semua pihak untuk bekerja sama, itu artinya masuk ke dalam kabinetnya. Ini soal yang ini, soal akan mengajak masuk ke kabinet itu sebelumnya dinyatakan oleh Prabowo ketika dia bicara di acaranya PAN ya, kegiatan PAN di Jakarta juga gitu ya. Dan pada waktu itu dia menyatakan bahwa kalau Indonesia ini pimpinannya akur, bisa bekerja sama, maka Indonesia itu akan menjadi kekuatan yang tidak bisa dibendung. Kuncinya itu, kata dia. Tapi ketika bicara di PAN itu, beda dengan ketika di Nasdem, Prabowo pada waktu itu menyatakan dia masih memberi ruang kalau ada yang mau beroposisi dan tidak mau diajak masuk ke pemerintahan juga tidak ada masalah, kata dia. Tetapi ada syaratnya, kata dia. Kalau ada yang mau nonton di pinggir jalan, silakan jadi penonton yang baik. Tapi kalau sudah tidak mau diajak kerjasama, ya jangan mengganggu. Orang lagi pada mau kerja kok, kata Prabowo. Dan dia menyatakan bahwa dia menjadi presiden itu ingin bekerja sama untuk bangsa Indonesia. Dan tugasnya adalah mengamankan kekayaan bangsa Indonesia. Kita mau hilangkan kelaparan. Tidak boleh ada orang Indonesia yang lapar. Tidak boleh ada anak-anak yang menangis karena tidak makan. Tidak boleh, itu kata Prabowo. Jadi ini dari sini saja kita sudah tahu bahwa kalau memang PDIP itu akan bersedia bergabung, pasti akan disambut dengan tangan terbuka oleh Prabowo, karena memang itu yang diinginkan oleh Prabowo. Jadi tidak ada oposisi, karena sekarang ini dengan adanya Partai Koalisi Indonesia Maju Plus, dan satu-satunya partai yang kemungkinan akan oposisi itu adalah PDIP, dan PDIP itu sekarang memiliki 110 kursi di parlemen. Jadi kalau toh kemudian PDIP katakanlah tetap memutuskan akan beroposisi, ya ini tidak akan ada pengaruhnya. Kira-kira sama dengan pemerintahnya Jokowi kemarin, bahkan lebih 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 parah, karena pada waktu pemerintahannya Jokowi yang lalu itu kan pada periode kedua itu hanya tersisa PKS dan kemudian Partai Demokrat yang menjadi oposisi. Sementara Demokrat sendiri saya selalu menyebut pada waktu itu sebagai oposisi setengah hati. Jadi oposisi ala-ala, karena dalam banyak hal kebijakan Demokrat itu selalu juga mendukung kebijakan pemerintah.